bahwa di dunia ini kesadaran religi itu hanya 29%. Dan apapun yang dianggap agama mengganggu pada mereka harus dilawan. Dan mereka mentuhankan hak asasi manusia, HAM. Sementara yang halal, poligami dianggap kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara semua, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa silaturahim di masjid yang megah dan luas. Ya, awalnya sebagian depan sana, sekarang sudah tambah ke sini. Berarti jamaahnya tambah banyak. Ya, umat Islamnya berarti bertambah. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Masjid As-Salam, pengurusnya. Ini ada Yai Ali Abdillah dan teman-teman yang lain barangkali yang belum saya sebut satu persatu, karena saya ngisi di sini sudah hampir 5 tahunan ya. Cuman kemarin kepotong COVID sebentar. Ya. Pertama saya mohon maaf saya terlambat, tapi karena undangan 1:30 kayaknya tadi pas 1:30, tapi masih harus tanda tangan dulu, ada berapa sertifikat itu. Saya hitung kalau pahalanya 1 miliar. Nah, saya sudah lebih tadi kayaknya dari 50 miliar dapatnya. Tapi itu poin, baru nanti dicairkan di akhirat nanti insya Allah. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk bicara wal muallafatu qulubuhum, allafah baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu jadi allafah, muallaf. Orang yang kita cintai dan kita kasihi, itu mu'allaf. Karena pertalian kita sebenarnya adalah pertalian iman, bukan pertalian dekatnya tetangga, ya, dekatnya family, tidak. Ikatan yang hakiki dunia akhirat itu ikatan iman. Makanya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu disebut dengan mu'allaf. Karena dengan iman itulah yang nanti di dunia dan di akhirat bersama dengan kita. Contoh di dunia Bapak Ibu sekalian, kalau sudah beda imannya, itu warisnya nggak kebagian. Bapak sama anak biologis. Ketika sudah ini anaknya masuk Islam, maka dia tidak bisa mewariskan kepada bapaknya. Begitu juga bapaknya nggak ada warisan kepada anaknya. Begitu juga menikahkan. Nah, menikahkan pun nggak boleh. Makanya kemarin di Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana keputusannya, di Nahdlatul Ulama dalam keputusannya, di Muhammadiyah keputusannya. Jadi persis Indonesia sepakat ya bahwa nikah beda agama itu tidak sah. Oh dulu katanya boleh Pak, dulu ada ijtihadnya Imam Abi Qatadah, kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, ahli kitab, bukan non-muslim umum, tapi ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang beragama agama samawi, ya seperti halnya Yahudi, Nasrani. Tapi umumnya yang tidak samawi seperti halnya Buddha, Hindu dan seterusnya, kepercayaan itu tidak bisa. Jadi yang samawi saja, itu dulu. Tapi ihtiyaton dan beberapa pertimbangan itu ulama sekarang termasuk Syekh Ali Jum'ah, juga Syekh Al-Azhar juga mengharamkan, tidak mengesahkan nikah beda agama. Jadi kalau ada orang nanti beda agama tidak lagi nikah, itu kawin. Apa bedanya kawin sama nikah Pak? Kalau nikah ada suratnya, kalau kawin saya nggak terusin, ibu bapak sekalian paham semua ya. Nah itu apa pertaliannya? Iman. Jadi nanti kalau kita mau di akhirat mau kumpul itu karena iman dan amal solehnya.
Jadi nggak usah beli kuburan di San Diego Hill, itu nggak perlu. Ngapain mau dikuburin di mana terserah, gitu. Nggak usah cari. Lebih baik uangnya buat nyumbang masjid, buat nyumbang pesantren. Karena bukan dekatnya tempat kuburan kita yang membuat kita dekat, itu karena iman dan amal. Mirip dengan handphone, mau ditumpangin begini sinyalnya nggak ada, mati. Ditumpangin gini nih HP, ditumpangin lagi, itu nggak ada sinyalnya. Jadi sinyal itu yang nyambungkan kita, Bapak Ibu sekalian, dan sinyal utama ya adalah iman. Ini wal muallafatu qulub, disebut langsung di dalam Al-Quran. Kebagian zakat orang yang jadi mu'allaf itu enak lagi apa? Nggak berdosa sama sekali. Jadi kalau saya ini dosanya banyak, mulai kecil saya sudah iman. Dulu pernah nyolong mangganya tetangga. Itu ada catatan, kan masih kecil dulu saya, tetangga diambil gitu kan, juga anak kecil usil kan gitu. Mungkin juga pernah nyewer teman atau dengki sama teman-teman juga dulu masih kecil muda, kan dosa itu. Itu dihitung, coba bayangin teman-teman sekalian, dengan syahadat, miftahnya, kuncinya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah hilang semua dosanya. Itu kan enak sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dengan berislam kita menjadi wal muallafatu, jadi menjadi saudara ya. Sampai kapan muallaf itu, Pak? Itu yang kita harus bahas. Apakah selamanya muallaf atau tidak? Sayyidina Umar itu muallaf gitu ya. Artinya kalau dihitung zakat, jangan sampai kita ini terlalu lama menamakan diri sebagai muallaf. Harus segera berdaya. Tadi kita sampaikan, memang di masjid ini juga tadi ada dari Ian Consulting yang dari juga Sunda Kelapa, ini berbasis masjid aja, biar dekatnya dari masjid, sehingga di masjid tempat konsultasi keagamaan, mungkin mental, bahkan mungkin juga bisa soal ekonomi. Karena saya yakin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tantangannya besar. Orang tua, keluarga, anaknya, mungkin secara syahadat banyak sekali tantangannya. Dan itu yang harus dimu'allafkan, artinya harus cintai, dikasihi teman-teman kita yang mu'allaf. Bapak Ibu sekalian, kemarin kami dalam seminar internasional yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama, itu ASEAN Interfaith ya, Interdialog Religius, itu Pak Jokowi menyebutkan tentang data yang dikutip dari penelitian internasional. Saya ambil kutipan datanya, bahwa di dunia ini kesadaran religi itu hanya 29%. Rata-rata mereka itu sudah mau melepaskan agama. Dan tidak sedikit nih, banyak orang yang marah kalau saya nyebut Islamofobia. Itu banyak orang marah ke saya itu. Ya di Twitter itu, Islamofobia apaan katanya, ke Khalil. Ngadu-ngadu aja orang dibilang fobia sama Islam. Saya contohkan, kalau di sini mungkin berdebatable, tapi seperti orang di Swedia yang membakar Al-Quran, jelas Islamofobia itu, jelas ya. Ketika nyampe di Eropa, saya ini keliling beberapa waktu lalu itu di Eropa, berangkat mulai dari Belanda, kemudian saya ke Jerman, ke Austria, saya meleper lagi ke Prancis, ke Belgia, muter saya itu, mampir di Wina, muter-muter, menemukan juga ya orang yang memang menyebut Islam itu kayak kesannya jadi teroris, itu ada. Jadi nggak sedikit ya orang-orang yang ketakutan, apalagi seperti di Perancis yang masih fobia dengan orang pakai jilbab karena itu simbol agama, karena dilarang berjilbab di sana. Gitu. Itu kan bagian dari Islamofobia, Bapak Ibu sekalian. Saya tahun 2007 setelah terjadinya bom WTC itu, World Trade Center-nya di Amerika Serikat. Saya dengan istri saya berangkat dari Malaysia itu kereta malam, nyampe di Singapura, itu saya diperiksa lama sekali, hampir 3 jam, karena namanya saya Muhammad Khalil Nafis. Jadi sangat alergi dengan kata Muhammad. Akhirnya paspor saya ubah, Khalil Nafis Hasanuddin, gak ada Muhammadnya.
Ya saya rasakan, kenapa ngurus visa ke beberapa tempat di luar itu kadang-kadang masih kata Muhammad. Saya nggak tahu kalau sekarang, tapi dulu saya menghilangkan kata Muhammad menjadi Khalil Nafis Hasanuddin, di antaranya di paspor saya urusan visa lebih mudah itu. Ini perkembangan di dunia. 29% dan ini merambah ke sini, orang dianggapnya kayak dulu abad-abad pencerahan itu. Dulu kan terkungkung Eropa itu dengan gereja. Apa-apa kebenaran berdasarkan gereja. Jadi mereka ingin melepas dari semua agama itu. Dan apapun yang dianggap agama mengganggu pada mereka harus dilawan. Dan mereka mentuhankan hak asasi manusia, hamburger. Ya, mereka mentuhankan hak asasi manusia. Contohnya apa? Mereka itu kawin sejenis. Nah, ini ya LGBTQ. Coba Bapak Ibu sekalian. Yang gini-gini ini kalau kita ngelawan dianggap kita yang nggak waras. Coba anti LGBT. Saya itu anti LGBT. Coba maunya ke negara di Amerika, Eropa itu. Pasti sinis kalau kita bilang anti LGBT. Dianggap tidak menghormati hak asasi manusia. Saya mikir, kalau LGBT orang laki senang laki itu mau ngapain? Mau main anggar? Perempuan senang sama perempuan mau ngapain? Main bola pingpong? Coba. Sementara yang halal, poligami dianggap kejahatan. Ini, saya bukan ngajak poligami, saya belum poligami, belum berani masalahnya. Saya belum berani. Tapi saya nggak ngelarang bagi yang berani minimal diomelin istrinya. Ya. Yang tega ngelihat istrinya menangis. Nah gitu. Ya silahkan yang sekiranya mampu adil. Tapi kan bukan kejahatan, baik-baik menikah. Itu dianggap jahat loh. Sementara yang sejenis dianggap sebuah kebenaran. Coba. Ini arus internasional. Tapi saat yang bersamaan di Eropa tuh berjibaku seperti di Belanda, saya di Masjid Al-Hikmah. Setiap minggu itu 2-3 orang tuh masuk Islam. Begitu juga umumnya seperti kemarin saya juga datang di negara-negara Islam ya, yang International Conference itu untuk At-Tawasul wa Takamul di Mekah. Saya baru semalam datang dari Mekah. Jadi ini masih jelontos karena bonusnya umroh. Seminarnya di Hotel Hilton depan Masjidil Haram. Jadi seminarnya di situ 2 hari. Ya sudah bonusnya umroh bonusnya ke Masjidil Haram. Diundang 83 negara. Itu mereka juga merasakan bagaimana arus-arus yang seperti ini. Arus di mana kebenaran itu dianggap sudah kejahatan, sementara kejahatan itu dianggap sebuah kejujuran. Jujur terhadap perasaannya sendiri, jujuran dan seterusnya. Jadi gelombang begini Bapak Ibu sekalian di Eropa. Di Indonesia menurut penelitian itu yang dikutip oleh Presiden, saya kutip di sini karena saya yakin kalau dikutip Presiden nggak mungkin asal-asalan dari timnya. 90% Indonesia ini naik. Jadi sekarang kesadaran beragama di Indonesia 90%. Tahun 2021 hasil penelitiannya dari Kementerian Agama Litbang itu 86% orang Indonesia ini religinya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau hitung-hitung 86-90%, makanya sekarang apapun dalam kehidupan di Indonesia ini ditentukan dengan cara beragama dan mayoritas beragama Islam. Maka produk halal, jilbab itu, wisata halal, umroh itu paling banyak di Indonesia itu. Yang berangkat umroh paling banyak di Indonesia. Nah, saya ingin bercerita Bapak sekalian karena topiknya dengan bagaimana di Eropa, di Barat itu orang-orang senang kepada Islam. Makanya sekarang banyak yang nyari ke kita. Ketika saya kemarin ke Jepang, Ramadan saya ke Jepang. Di Jepang itu pertumbuhan dulu hanya ada 2-3 masjid. Sekarang sudah ada 500 masjid di Jepang. Itu di Jepang. Udah 500 masjid. Makanya kami ini mendorong kerjasama dengan Pak Dubes untuk orang-orang yang jadi imam di sana. Masjidnya itu mintanya dari kita. Jadi banyak TKI yang di sana awalnya itu ke sana tenaga kerja, balik jadi ustadz.
Ya, di Meto, di beberapa tempat tuh saya ke masjid-masjid kemarin di sana. Itu berubah. Saya dulu kerja di sini, Pak, kerja di pabrik. Terus nungguin masjid sekarang dia kerjanya. Jadi apa? Tukang nikahin orang, mengislamkan orang di masjid itu. Di fungsinya akhirnya sekarang jadi kiai, karena kiai yang di sini nggak mau ke Jepang. Bahkan dia bikin namanya ISPANG, Ikatan Suami Beristrikan atau Bersuamikan Jepang. Ada yang mau nggak minat? Masih dibuka di sana. Di Jepang ini, ya, di Jepang ini sedikit sekali pertumbuhan penduduknya. Jadi banyak sekolah yang gulung tikar. Karena apa? Nggak ada muridnya. Jadi orang Jepang ini malas punya banyak anak. Orang Jepang ini malas banyak omong. Kalau orang kita kan enak banyak anak dan banyak omong. Jadi orang Jepang itu senang sama orang Indonesia. Kalau mau coba silakan berangkat ke Jepang, nanti Jepang di sana. Saya sambungkan dengan teman-teman di sana yang punya stok tentang perempuan-perempuan yang jadi mu'alaf di Jepang. Begitu juga laki-laki yang jadi mu'alaf. Jadi ketika jadi mu'alaf itu sekaligus diajari. Orang kita kan sebodoh-bodohnya bisa ngaji. Sebenarnya kita masih ngerti najis, halal, haram itu. Jadi mereka sekalian ngaji, sekalian beristrikan kita, bersuamikan orang Indonesia. Dan setelah menikah dia punya hak untuk residennya, untuk kependudukannya. Di Meto itu ada orang Kraksan Lumajang, keturunan Madura, mengelola 30 hektar sendiri. Istrinya Jepang, anaknya 3. Itu namanya Anas. Itu viral, saya masukkan di YouTube itu. Ya. Nah, itu mengelola 30 hektar sendiri. Awalnya yang istrinya itu non, kadang-kadang di sana kan Shinto agamanya. Masuk Islam, dinikahinya punya anak, nggarap. Awalnya dia cuma nggarap sekitar 10 hektar, tapi lama-lama dia beli dan menggarap punya orang karena ditinggal sama yang punya. Orangnya nggak ada, dan di Jepang kalau ada lahan tidak digarap pajaknya lebih mahal. Nah, yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, di sana itu gelombang keislamannya nggak tertahankan. Jadi gelombang keislaman di Jepang itu terus, makanya tumbuh masjid di mana-mana. Nggak bisa juga dibendung oleh pemerintah Jepang, umpamanya kalau mau berpihak. Dan pemerintah Jepang nggak ada masalah, yang penting tidak bikin persoalan dengan tumbuhnya umat Islam itu. Dan mereka paling seneng kebudayaannya, kalau bahasa orang Jawa namanya hadroh, kalau bahasa kita namanya merawis. Jadi ini ada masjid ya di Yoga itu di Jepang. Ini sebelahnya sebelahnya itu diskotik. Jadi orang sambil mabok, sebelahnya sambil ngejim. Ketika mabok dia masuk ke masjid. Kenapa? Senang dengerin merawis. Lama-lama orang ini masuk Islam, Pak. Berhenti yang ke diskotik, dia harusnya masuk Islam, aktif di marawisnya masjid itu. Berhenti juga yang mabok. Jadi memang kata teman-teman harus ada kesabaran untuk berdakwah itu, baik seperti di Jepang, di Eropa, itu gelombang masuk Islam banyak sekali. Dengan cara apa? Mereka itu ketika diajak jauh dari agama, ternyata yang membuat tenang ya agama. Di tengah tidak menentu seperti sekarang ini, apa kira-kira yang paling bisa dipegang? Agama. Maka dalam Islam ketika memilih jodoh itu kan ditentukan apa? Pertama li nasabi, li jamaliha, li nasabiha, li maliha, kemudian lidiniha. Nah, itu. Tapi yang di awal lidiniha, li nasabiha, li jamaliha, li maliha. Karena dia agamanya bagus, yang kedua karena turunannya bagus, yang ketiga karena hartanya banyak, yang keempat karena jamal, nasab, harta, apa lagi? Lupa saya lama nggak milih begitu, karena udah lamanya dulu. Agama, nasab, harta. Oh, cantiknya, waduh. Saya pikir istri saya masih cantik, jadi lupa saya ngomongnya. Tapi kalau kita karena cantik, karena agama, harta dan nasab, katanya Islam apa? Fatfar bidaditin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, taribat yadak. Anda akan bahagia, Anda akan senang.
Artinya apa? Ketika saudara-saudara kita di Eropa, di Asia itu milih ke Islam, ya, mereka mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, karena agama yang membuat mereka tenang. Jadi gelombang mereka mencari kesenangan, kemudian membebaskan diri sebebas-bebasnya, itu ternyata mereka juga milih Islam lama-lama. Oh ya, ternyata kita nggak bisa membiarkan nafsu itu. Jadi nafsu itu katif li intuh milhu syab'ala. Nafsu itu kayak anak kecil, tambah dibiarkan tambah ngelonjak. Jadi memang harus dibatasi, tidak dilepas selamanya. 4 bulan lalu itu saya juga ke India Bapak Ibu sekalian. Di India yang banyak juga kedengaran ada diskriminasi ke kita. Bukan hanya ke Islam, tapi kepada selain Hindu. Teman-teman di Nasrani, di Katolik juga merasakan yang sama. Tapi makin digencet coba pertumbuhan populasinya di India itu sebenarnya Islam sudah paling banyak. Di India itu ya, sudah. Bahkan ketika kemarin India awal dulunya dari masih nyambung dengan Pakistan, kan Pakistan memang dijadikan negara yang untuk Muslim sebenarnya. Makanya India nggak mau diganggu. Ini Hindu nggak boleh, Islam nggak boleh, agama lain. Tapi pertumbuhannya itu juga tak terbendung di India, pertumbuhan umat Islam di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini beragama Islam, ya karena di Islam itu yang menjanjikan ketenangan. Jalan yang baik adalah Islam. Dan enaknya teman-teman sekalian yang masuk Islam itu, pertama tentu dosanya diampuni. Ini bagi orang yang diampuni dosa kayak lewat begitu saja kan, karena nggak berupa barang. Coba Bapak sekalian, saya beramal yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya amal saya, tapi ternyata saya ini tukang ribah. Nah, ini tukang ribah. Tukang ribah itu kan dosanya, makanya ada fal yuhallil, ya, dihalalkan dulu sebelum semua amal-amal kita ini hilang Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita perlu menghalalkan? Ya karena kita ini butuh minta maaf. Karena kita riba ke orang lain terus, itu kebaikan kita pindah sama dia. Lama-lama kalau kebaikan kita udah habis, dosanya dia yang kita ambil. Itu baru tahu nanti di akhirat. Kita sudah bersujud tengah malam. Ini tukang riba kan gampang sekali sekarang pakai HP kan. Riba itu paling gampang pakai HP, di grup itu nggak merasa riba. Riba itu apa? Ngomongin orang yang sebenarnya, tapi orang yang diomongin tidak suka, itu riba. Orang cerewet dibilang cerewet. Kalau nggak cerewet dibilang cerewet, itu fitnah. Jadi tukang gosip, nah, gosip yang benar-benar ada, keburukan orang disebarkan. Orang suami istri berantem, bener berantem, tapi diceritakan sama orang lain. Buat apa diceritakan berantemnya? Nggak ada manfaatnya. Itu dosa, riba. Dan dosanya bisa kita ngambil orang yang diomongin. Tapi kalau orang nggak berantem dibilang berantem, itu namanya fitnah. Nah kita riba sekarang gampang banget ada di HP. Kita kan berapa? Kalau ketinggalan handphone kita kemanapun pasti balik lagi kan. 8 jam kita minimal pegang handphone. Tapi kalau ketinggalan istri kan nggak mungkin balik ke rumah. Ketinggalan HP pasti balik. Nah di sini kita ini ngomongin apa saja bisa riba dan seterusnya. Apalagi kalau nanti pilpres, wah itu udah riba orang, itu keburukan orang itu muncul semua. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita diajari oleh Islam dan kita dengan Islam itu karena memang ad-dinun nasihah. Agama inilah yang memberikan nasihat kepada kita. Gimana jalan yang benar, gimana jalan yang baik. Makanya berbahagia teman-teman sekalian yang diberi hidayah oleh Allah. Mungkin tahu kebenaran, tapi nggak semua orang diberi hidayah. Ada taufik, ada hidayah. Taufik itu adalah kebenaran berpikir dengan teori dan kenyataan. Tapi hidayah adalah petunjuk dari Allah. Terakhir saya ingin cerita Bapak sekalian soal hidayah. Ini yang ringan saya rasakan. Kemarin saya itu umroh, pas masuk ke Masjidil Haram saya biasanya tawaf. Nah terakhir saya mau tawaf wada. Tawaf wada ini saya pagi-pagi cepat masuk ke Masjidil Haram. Dibawa tapi nggak bisa ke depan Ka'bah karena untuk yang pakaian ihram saja yang ke depan Ka'bah. Jadi ketika tawaf wada saya langsung naik ke atas dulu ke lantai 3.
Lantai 3 ini sekali tawaf itu sama dengan 7 kali depan Ka'bah. Saking muternya itu sekitar berapa kilo, mungkin ada sekitar 3 kilo itu. Nah, saya di atas itu kayak lihat ke bawah, ngelihat orang yang berangkat ke Ka'bah dan yang pulang ke Ka'bah. Kok saya itu konsentrasinya orang yang pulang dari Ka'bah itu seperti orang yang berangkat. Jadi saya ngikutin arusnya orang yang pulang dari Ka'bah itu. Itu di lantai 2 ngikutin ke bawah yang orang keluar dari Ka'bah. Kok tambah jauh dari Ka'bah? Setelah mentok saya baru sadar, loh kok saya nyampe di sini? Ternyata harusnya belok kanan, saya belok kiri. Padahal berapa kali saya itu ke Masjidil Haram. Dan itu tidak penuh. Orang udah pulang semua, udah pagi itu orang udah pulang semua, udah ntar lagi waktunya duha. Tapi Allah nggak memberikan petunjuk kepada saya, meskipun saya haji ya sudah 4 kali. Kemudian umroh udah nggak kehitung, artinya ke Masjidil Haram udah berkali-kali sendiri. Tapi kalau kita ini hanya menggunakan kekuatan akal, bisa kepleset. Masuk mau tempat tawaf aja itu bisa keliru ke tempat pulang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu terus berdoa untuk mendapat hidayah dari Allah. Jangan sok-sokan, jangankan yang baru ngaji, yang jadi kiai aja itu belum tentu dapat hidayah. Tahu sholat malam itu baik, apakah kita melaksanakan sholat malam? Itu namanya tahu taufik tapi belum hidayah. Begitu juga orang yang tahu kebenaran Islam belum tentu dia dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabtah walakinallahu yahdi may yasha. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Anak kita seperti Kan'an nggak bisa. Nabi Nuh memberikan hidayah, tetapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Bapak Ibu sekalian mendapat hidayah dari Allah sehingga diberi kesempatan untuk taubat, diberi kesempatan untuk diampuni dosanya, dan Bapak Ibu sekalian yang mu'alaf mendapatkan pengampunan dan kemudahan oleh Allah. Kalau toh ada beberapa hal sandungan dalam keluarga, itu adalah bagian untuk memperbanyak pahala dengan dihadapi secara sabar. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memaparkan materinya. Izin bertanya, di Eropa tadi perkembangan sangat banyak. Bagaimana masalah makanan Pak Kiai? Makanan. Karena di sini kan ada perubahan dari halal menjadi halal wayang itu kan. Ada masalah nabis yang kemudian wine halal itu. Di sana apakah makanan juga di halal sudah banyak Pak Kiai di negara-negara yang Eropa itu? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian, tentu yang tak bisa dihindari oleh kita bagi orang muslim itu adalah makanan. Ada makanan halal li ghairihi karena proses dapatnya, ada halal li dzatihi karena haramnya li karena zatnya yang haram, maksud saya. Ada haram karena ini halal tapi hasil saya nyolong jadi haram. Tapi seperti halnya mamanya khomer, babi, memang dzatiyahnya adalah haram. Oleh karena itu di beberapa negara itu dengan mudah sekarang ditemuin makanan halal. Cuman sayangnya di mana-mana ketika bicara Muslim food itu kalau makanan jadi biryani dan mandi, bukan nasi padang. Saya berharap ada nasi padang, ada warteg gitu ya. Jadi saya ketika di Perancis itu, dari Perancis setelah dari Menara Eiffel saya mau berangkat kan mau ke Belgia, itu naik kereta. Saya bilang saya pengen makan mana, ternyata sebelahnya stasiun. Saya naik kereta tuh dari Perancis ke Belgia. Itu ada makanan halal, tapi saya Muslim food. Jadinya makanan biryani. Ya kalau di sini maunya ya makan makanan Arab jadinya, karena diidentikan Muslim itu di Arab. Nah, itu besok perlu kita mengekspor makanan bahwa Muslim food adalah nasi padang, nasi warteg dan seterusnya. Itu penting ini ya. Yang kedua saya ingin menyikapi tentang ya itu yang viral nabid. Nabid itu kalau menurut standar MUI tidak termasuk yang halal. Karena apa? Dia di atas 5% alkoholnya. Hasil tesnya ada yang mengatakan 8,8, ada yang mengatakan 10, itu sudah di atas itu. Dan itu tidak melalui fatwa MUI, katanya self declare. Jadi kalau ngaku halal ya orang yang ngaku halal itu harus ada yang menjamin. Ya.
Ini sekarang sedang pancaroba karena nggak semua yang disertifikasi halal di Indonesia itu melalui MUI. Yang berat-berat aja yang lewat MUI, yang ringan-ringan ada komitenya. Nah, ini kita masih menyesuaikan. Kalau dulu semuanya menjadi tanggung jawab MUI, maka dalam kasus Nabit saya sampaikan tidak ada keterkaitan dan tak pernah difatwakan oleh MUI. Maka Bapak Ibu sekalian, pastikan yang dimakan itu halal. Man akala haroman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak diterima. Man akala haroman fannaru aula bihi. Orang yang makan barang haram makan neraka yang lebih utama. Kalau toh tidak neraka setelah kematian, mungkin hidupnya terasa panas seperti neraka. Berantem suami istri, berantem dengan anak, anak kena narkoba dan seterusnya. Anak jadi jahat, ngelawan orang tua. Jadi jangan dipikir neraka ketika mati saja. Hidup tidak bahagia, berantem sana sini mungkin sudah terasa neraka. Maka komitmen bagi kita yang masuk Islam, ya selain berkenaan dengan iman kepada Allah adalah makan melakukan yang halal, meninggalkan yang haram. Maka zina haram, makanan haram. Maka otomatis sekarang kalau saya kemarin ke Vietnam, ya keliling ke Vietnam, ke Kamboja, di sana itu meskipun mayoritas non muslim, nanyanya gimana cara mendapatkan makanan halal dan bagaimana melakukan sertifikasi seperti MUI. Itu yang kita dapatkan. Jadi otomatis perubahan kita sekarang halal food. Di Korea itu minta ke kita Bapak sekalian. Jepang itu juga mau minta ekspor. Dan sekarang apalagi rempah-rempah ya. Rempah-rempah pun sekarang kayak di Saudi itu ke kita. Saya malam itu dengan konjen kemarin malam itu cerita banyak sekali yang meminta dari kita. Tinggal kita ini satu sulit, kita ini bikin sesuatu yang kontinu. Sementara kalau ekspor impor itu harus kontinu sampai umumnya 1 tahun tuh barang terpenuhi sekian banyaknya. Lah kita ini masih belum punya karakter bisnis atau petani atau industri yang seperti itu. Tapi dengan halal dan kita mayoritas muslim, itu banyak yang berharap di Indonesia dan tanahnya yang subur adalah Indonesia, lautnya yang luas adalah Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, gemah ripah loh jinawi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan ini. Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia dengan keterbatasan, di Majelis Ulama keterbatasan, kami siap untuk mendampingi, siap kami mendorong. Maka kami berharap kekuatan ini melalui kekuatan masjid-masjid, ya, masjid-masjid menjadi sentra-sentra untuk pembinaan mu'alaf. Bahkan pembinaan bukan hanya persoalan keagamaan, tapi juga ada mentalnya, ya, karena kadang-kadang mentalnya juga ada masalah. Begitu juga ekonominya. Kadang-kadang setelah mu'alaf menjadi tempat kerjanya dan seterusnya, banyak hal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.